Halo semua, perkenalkan saya Deva Graciela dari 10 MIPA 4. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teks eksposisi. Yang pertama ada pengertian teks eksposisi. Dimulai dari pengertian teks eksposisi. Sebelum kita masuk ke pengertian teks eksposisi, kita akan membahas apa itu teks dan apa itu eksposisi. Teks adalah salah satu pengembangan daripada paragraf, di mana teks terdiri dari beberapa paragraf, tapi masih satu topik atau satu ide pokok. Sedangkan eksposisi adalah uraian atau paparan yang bertujuan menjelaskan maksud dan tujuan. Jadi, teks eksposisi adalah sebuah teks atau karangan berupa gagasan pendapat dan fakta yang berisi sebuah informasi dan pengetahuan yang disampaikan secara singkat, padat, dan akurat. Ada dua unsur utama dalam teks eksposisi, yaitu gagasan dan fakta. Gagasan adalah pernyataan yang dapat berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, dan bujukan yang berasal dari penulis. Sedangkan fakta adalah kenyataan atau sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi yang berfungsi untuk memperkuat gagasan sehingga diharapkan lebih meyakinkan khalayak. Adapun tujuan dari teks eksposisi adalah yang pertama, memberikan informasi atau pengetahuan kepada pembaca, yang kedua, mengajak pembaca agar sepemikiran dengan penulis terhadap suatu hal. Kita memahami pengertian teks eksposisi, selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri teks eksposisi. Ciri-ciri adalah tanda khusus atau tanda khas yang dijadikan pembeda dari satu teks ke teks yang lainnya. Yuk kita pelajari ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama, menjelaskan informasi atau pengetahuan tentang suatu hal. Teks ini termasuk dalam teks yang bersifat informatif, di mana saat kita membacanya, kita mendapatkan informasi atau pengetahuan tambahan dari teks tersebut. Yang kedua, informasi yang bersifat mengajak, sesuai dengan tujuannya, mengajak khalayak agar sepemikiran dengan gagasan atau pendapat dari penulis. Yang ketiga, penyampaian menggunakan bahasa baku, dapat kita sesuaikan dengan KBBI, EYD ataupun EBI, dan disampaikan secara lugas, artinya to the point, tidak bertele-tele. Yang keempat, netral atau tidak memihak, artinya tidak boleh menambah atau mengurangi informasi dan harus jelas sesuai fakta. Yang kelima, fakta dipakai sebagai alat penguatan terhadap argumentasi, sesuai dengan tujuannya, di mana kita ingin meyakinkan khalayak, kita membutuhkan fakta untuk mendukung argumentasi kita. Faktanya bisa berupa data-data riset, pendapat-pendapat ilmuwan, dan lain-lain yang sudah terbukti secara ilmiah. Kita memahami ciri-ciri teks eksposisi. Sebelum kita membuat teks eksposisi, kita harus memahami strukturnya. Langsung aja kita bahas struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi dimulai dari judul atau kepala karangan. Judul merupakan gambaran dari isi teks tersebut. Dilanjutkan dengan tesis atau pernyataan pendapat. Tesis merupakan bagian awal dari teks eksposisi yang biasanya berisi pendapat atau argumen penulis. Selanjutnya ada argumentasi. Argumentasi berisi fakta yang bisa mendukung atau memperkuat argumen atau pendapat dari penulis. Bisa berupa data research, hasil penelitian, pendapat para ilmuwan atau ahli, dan lain-lain. Ditutup dengan rekomendasi berisi saran untuk sebuah permasalahan yang dibahas. Jadi kalau disingkat ada judul, tesis, di mana tesis berisi pendapat penulis, argumentasi ada bukti atau alasan yang memperkuat argumen penulis, dan yang tutup dengan rekomendasi yaitu saran terhadap permasalahan yang dibahas. Selanjutnya kita akan membahas kaidah kebahasaan yang sering kita temui di dalam teks eksposisi. Kaidah yang pertama adalah kata ganti atau pronomina. Kata ganti terbagi menjadi dua, ada kata ganti orang yaitu persona. Kata ganti orang ada berbagai macam, contohnya kata ganti orang pertama tunggal, saya, aku, orang pertama jamak, kita, kami, orang kedua tunggal, engkau, kamu, anda, orang kedua jamak, kalian, ketiga tunggal, dia, beliau, ketiga jamak, mereka. Yang kedua ada kata ganti kepemilikan atau pronomina posisiva. Adalah kata ganti yang digunakan untuk menyatakan kepunyaan atau milik atau kepemilikan, seperti ku, mu, nya, mereka. Selanjutnya ada konjungsi atau kata hubung. Konjungsi terbagi menjadi dua, ada konjungsi antar klausa dan ada konjungsi antar kalimat. Antar klausa itu menghubungkan dua klausa. Klausa identik dengan subjek dan predikat. Hanya dua itu disebut klausa, sedangkan kalimat lebih kompleks. Contohnya ada keterangan waktu, keterangan tempat, ada objek, dan lainnya. Contohnya itu ada tetapi, sehingga, karena, bahkan, dan masih banyak lagi. Kaidah selanjutnya adalah menggunakan istilah. Sering dijumpai saat bagian argumentasi, di mana terdapat hasil-hasil riset yang menggunakan istilah. Contohnya ada evaporasi, dan masih banyak lagi.
Kaidah selanjutnya adalah menggunakan pengimbuhan atau afiksasi. Afiksasi juga banyak sekali jenisnya, ada awalan atau prefiks, contohnya men, ber, di, ter, dan lain-lain. Ada juga sisipan atau infiks, contohnya l, m, r, e, dan in. Ada akhiran dan atau sufiks, contohnya kan, an, i, dan ada konfiks atau simulfiks berupa awalan dan akhiran. Nah, itulah kaidah kebahasaan teks eksposisi. Ternyata teks eksposisi terdiri dari berbagai jenis. Kita akan membahas jenis-jenis teks eksposisi. Jenis yang pertama adalah eksposisi proses. Berisi tahapan melakukan sesuatu dari awal sampai akhir. Contohnya, proses penanaman padi sampai panen. Jadi kita bisa jelaskan di teks itu dari awal, di mana pemilihan bibit atau benih, sampai kepada proses penggilingan padi menjadi beras. Selanjutnya ada eksposisi definisi, memaparkan definisi suatu topik. Kata-kata definisi yang sering digunakan adalah merupakan, dan masih banyak lagi. Ada juga eksposisi perbandingan, membandingkan gagasan utama atau membandingkan suatu topik dalam teks dengan topik yang lainnya. Contohnya, kalau misalnya SD sekolah dasar ini begini, kalau MI ini begini, jadi ada perbedaannya yang dibandingkan. Selanjutnya ada eksposisi pertentangan. Pertentangan akan suatu hal dengan satu hal lainnya. Jadi isinya tentang pertentangan yang membedakan satu topik dengan topik yang lainnya. Contohnya itu misalnya, kalau hukum mencuri, hukuman penjara segini, denda segini. Sedangkan korupsi, hukuman segini, penjara segini. Jadi dia ada perbandingannya. Selanjutnya ada eksposisi laporan yang sering kali kita jumpai, yang udah lazim dengan kita, yaitu berisi laporan dari suatu penelitian. Yang terakhir ada eksposisi ilustrasi, penjelasan yang sederhana mengenai dua topik yang mempunyai kemiripan, atau di dalam satu teks kita buat ilustrasi agar pembaca lebih memahaminya. Contohnya itu, HP bisa berdampak buruk dan baik bagi kita. Sama seperti pisau, jika kita gunakan dengan baik akan berdampak baik dengan kita, jika kita gunakan dengan buruk akan berdampak buruk dengan kita. Kita memahami pengertian, ciri-ciri, struktur, kaidah kebahasaan, dan jenis-jenis teks eksposisi. Apabila kita ingin membuat teks eksposisi, kita harus memahami langkah-langkah membuatnya. Langsung aja kita membahas langkah-langkah membuat teks eksposisi. Langkah yang pertama, sesuai struktur, kita pasti membutuhkan topik. Kita tentukan judulnya, kita tentukan teks kita tujukan kepada siapa. Setelah itu, kita kumpulkan data untuk memperkuat argumentasi sesuai dengan tujuan kita untuk meyakinkan khalayak. Kita membutuhkan data untuk mendukung argumentasi kita, menyusun kerangka karangan sesuai struktur di mana dimulai dari judul, tesis, argumentasi, rekomendasi, mengembangkan kerangka karangan menjadi sebuah karangan sesuai bahasa baku dan lugas, dan terakhir menyunting, di mana kita mengoreksi ulang apakah ada kesalahan, baru kita publikasikan. Ini merupakan satu contoh teks eksposisi untuk mempermudah memahami dari penjelasan-penjelasan sebelumnya. Itulah materi dari teks eksposisi yang dapat saya jelaskan, di mana saya sudah menjelaskan pengertian, ciri-ciri, struktur, kaidah kebahasaan, jenis-jenis teks eksposisi, dan langkah-langkah membuat. Saya harap informasi yang saya sampaikan dapat membantu teman-teman. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.